Oh, jumpa lagi dengan Risco Enterprise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya bersama dengan seluruh keluarga, teman-teman dimanapun teman-teman berada. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah membantu subscribe, untuk like, share channel. Karena tanpa kalian juga channel saya ini tidak akan berkembang, dan kita tetap akan bicara menjelang pertandingan Indonesia menghadapi Cina di GBK tanggal 5 Juni pada pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kali ini saya akan bicara tentang melihat opsi-opsi yang akan diambil oleh Patrick Kluivert. Kemungkinan ya coba berandai-andai, mengira-ngira, memprediksi siapa saja 11 pemain pertama yang akan dimainkan. Memang kalau bicara dengan starting 11 itu nanti akan ditentukan mungkin sejam sebelum take off ya pertandingan Indonesia lawan Cina. Maka kali ini saya akan coba untuk melihat, memprediksi, yang namanya prediksi kan, untuk melihat ini akan ada di mana, pemain ini akan ada di mana. Nanti besok saya juga akan memprediksi tim Cina, kemungkinan susunan pemain tim Cina. Apakah itu akan sama seperti pertandingan sebelumnya saat mereka kalah lawan Arab Saudi, atau formasi mereka melawan Australia, atau ada perubahan yang akan dilakukan oleh Branko Ivankovic untuk starting eleven mereka. Tapi kali ini tim Garuda dulu. Ya, kalau Kluivert nantilah menyusul. Nah, ketika Martin Pas tidak ada dan Lino, Thomas Lino Ferdinand karena akumulasi kartu, Ragnar Orapmangun itu mengalami masalah dengan virus atau sakit dia, maka kita berkurang 3 pemain yang tampil di saat starting 11 dimainkan oleh Patrick Kluivert ketika kita menang melawan Bahrain 1-0 di GBK. Karena kita tahu bersama kan, selain Martin Pas di bawah Mistar, ya kita tahu ada Dix, ada Verdonk, ada Jai Ises, Rido, Yasin Hafnar, Joe Pelupesi, dan Tom Hai. Di depan ada Ragnar, ada Lino, dan juga dengan Ole Romani. Jadi 3-4-3 yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Sama saya pikir ketika akan menghadapi Cina, formasi ini tidak akan berubah. Tetap polanya 3-4-3. Akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Namun siapa-siapa yang akan mengisi posisi dari pemain-pemain yang tidak bermain, atau apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert? Apakah akan ada perubahan secara radikal, atau dia ingin mempertahankan sebagian besar dominan tim itu tanpa Lino, tanpa Pais dan Ragnar ya, itu pengecualian, dan sebagian besar dia akan tampil kembali ya untuk kemudian menghadapi Cina, karena kita butuh menang, butuh 3 poin. Oke, saya coba melihat di bawah Mister sudah pasti. Saya melihat ini kemungkinan itu ada di Emil Audero. Ya, tidak termatahkan lagi. Emil Audero akan mengisi posisi dari Martin Pas. Kemudian kalau bermain dengan 3 back, ya pasti teman-teman juga punya harapan yang sama. Apakah PK atau Patrick Kluivert akan mengumbar di belakang? Kalau melawan Bahrain terakhir kan itu ada Jai, ada Rido, dan Yasin Hafnar. Ada satu nama yang bisa masuk di dalam, ya, Mercedes. Ya, bukan mengganti Jai kan sebagai El Capitano, sulit. Mungkin salah satu dari Yasin Hafnar dan Rizky Rido. Kalau ya PK mengambil opsi itu dengan memainkan lebih awal Mercedes. Tapi kalau kita bicara dengan hasil pertandingan terakhir, kita clean sheet. Ya, saya pikir 3 ini oke lah. Ya, Rido, Hamdan, dan Jai Ises itu di jantung pertahanan kita. Nah, kalau kita coba bermain dengan 2 fullback di kanan kiri, Kevin Dix ya sudah kembali, sudah fit setelah memperbuat FC Copenhagen. Dia akan sebelumnya cedera dan dia siap untuk bermain di posisi kanan. Memang kita kehilangan Sadie Walsh, kehilangan Eliano Reinders. Eliano tidak bisa datang karena mendampingi istrinya baru melahirkan. Sandi cedera, sehingga di kanan itu opsinya terbatas. Selain Dix, tentunya masih ada Asnawi di sana yang bisa dimainkan atau Yakob Sayuri. Tapi kita tentunya sepakat menempatkan Dix lah ya di kanan. Di kiri, saya pikir ya akan ini sudah pastilah Verdonk ya. Walaupun kita punya di James, punya saing Patinama yang ada di sana, termasuk dengan ada Arhan, ada Yance. Tapi Verdonk adalah nomor 1 di sisi ini. Ya, dan 2 poin ini pasti akan didorong lebih ke depan bermain dengan 4 gelandang. Kalau 2 di tengah itu, Patrick Kluivert akan mempertahankan seperti formasi yang ada ketika melawan Bahrain.
Joe Pelubesi dan Tom Hai. Tom Hai diberikan keluasan untuk menjadi pendistribusi bola, mengatur ritme permainan. Pelubesi akan lebih ke dalam. Sama perannya akan dimainkan seperti dimainkan lawan Bahrain. Dia akan memainkan peran yang sama, bermain sangat disiplin di belakang, dan dia adalah tipikal pemain perebut bola. Pemainnya simple, dapat bola untuk diberikan ke depan ke Hai atau ke siapapun. Tapi tugas dia itu berdiri di depan. Jai Izzas, dia pemutus serangan lawan untuk bisa menghentikan setiap serangan yang dibangun oleh lawan, termasuk oleh Cina. Cina punya peranan serangan yang bagus yang harus diperhatikan Serginho. Dia akan ke depan untuk bisa mendapatkan bola pertama untuk dialirkan ke Wei Shihao atau Sang Yuning. Makanya tugas dari Pelupesi itu sangat berat untuk bisa mematikan pergerakan dari Serginho. Sama ketika dia mematikan Mohamed Jassim Marhoun, pemain terbaik dari Bahrain, tidak berkutik sama sekali, dan dia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Oke, itu di gelandang. Sekarang ke depan, di posisi depan ini yang masih sulit kalau bermain dengan tiga depan, karena Lino dan Ragnar tidak ada kan, praktis hanya Ole Romeni yang ada. Lalu siapa? Dua ini. Yang tersisa saya pikir di kiri itu bisa saja akan mendorong, misalnya ada opsi dengan Dean James akan ke depan, bisa saja. Tetapi kita punya Vano Lillipari. Dan saya lebih senang dengan Vano. Untuk bisa ada di sana. Dia pemberi asis yang bagus, juga bisa mencetak gol dengan baik, dan dia sudah buktikan di Borneo dalam 2 musim terakhir. Dan kemudian ketika Vano ada di kiri, dan kemudian di kanan, pilihan itu memang terbatas juga. Ada Jakob Sayuri, ada Egy sebenarnya untuk bisa bermain di sana. Atau apakah akan dengan Rafael Struijk? Itu kan opsi-opsi yang bisa diambil oleh Patrick Kluivert. Tapi saya kalau ditanya akan lebih memilih Jakob bermain di sisi itu. Karena dia punya kecepatan, dia bisa melakukan manuver yang sangat jauh, bisa ke dalam pertahanan lawan, dan dia akan bisa memberikan crossing ke Ole Romeni untuk terjadi gol. Dan itu adalah keistimewaan dari seorang Jakob Sayuri. Jakob tampil bagus bersama dengan Malut United. Dia bisa memberi asis yang oke, bisa mencetak gol juga. Dari 3 yang ada di depan, semua bisa mencetak gol. Vano, apalagi Ole Romeni yang memang tugas dia mengendor gawang lawan bersama dengan Jakob. Ini sebenarnya oke juga, dia lebih bagus ketika di Dewa United. Tergantung dari PK untuk melihat ini. Apakah Egy akan lebih dulu? Kita tunggu. Tapi kalau misalnya kecepatan, masih Jakob yang punya kecepatan dibandingkan dengan Egy. Demikian juga dengan Rafael. Rafael kan tipikal pemain yang bermain di lebih keluar, lebih ke flank. Bisa saja Rafael, walaupun dia tidak punya kecepatan seperti Jakob, tapi mungkin opsi itu akan ada. Dan sekali lagi kalau bicara dengan 3, saya cenderung lebih ke Jakob. Vano di kiri, Jakob di kanan, dan Ole di depan. Ole memang bukan pemain nomor 9, dia lebih ke nomor 10. Tapi untuk saat ini, Ole yang paling bagus yang ada di garis depan, dengan naluri mencetak gol yang sangat tinggi. Dan dia sudah melakukan itu dengan back to back lawan Australia dan lawan Bahrain 2 kali. Dia bisa menjempol gawang lawan. Jadi saya pikir ini kesempatan buat Ole. Bukan tidak mungkin Ole akan mencetak gol lagi ke gawang Cina. Itu sangat terbuka. Apalagi dia dimanjakan dengan umpan-umpan dari Vano atau Jakob. Kita masih punya satu striker, misalnya Ramadan Sananta. Bisa aja, itu asli nomor 9. Tapi mungkin benar-benar tidak akan main di starting 11. Untuk awal, kalau sebagai super sub, oke lah. Tapi Ole akan mendapat tempat. Satu hal lagi mungkin Beckham Putra. Yang diambil mengisi posisi dari ketika tidak hadir cedera Septian Bagaskara. Beckham sukses bagus 6 gol, tidak asis bersama dengan Persib Bandung. Dan mungkin saja Beckham bisa ada di sana. Tapi kalau starting 11 pertama, saya belum yakin. Mungkin bisa masuk sebagai super sub juga. Oke. Jadi itu teman-teman, yang bisa saya katakan dengan kemungkinan starting 11 kita akan bermain versi saya. Ini versi saya, karena tentunya berbeda dengan versi dari Patrick Kluivert. Dia sebagai pelatih, dia lebih tahu, dia yang bertanggung jawab dengan tim, dan bukan tidak mungkin akan ada 1-2 perubahan. Untuk di depan terutama mengisi posisi dari Ragnar dan Lino di depan. Kalau yang tahu itu pasti dengan Emil. Tapi 2 di flank ini yang kita belum tahu. Saya akan mengatakan Vano dan Jakob bisa saja berubah. Bisa aja pemain-pemain lain tuh, Rafael bisa masuk dengan Egy. Semua berbalik kepada pelatih. Kita tunggu sama-sama. Teman-teman yang pasti buat kita adalah fokus dan harga mati menang. Tidak perlu bermain dengan cantik. Tidak perlu memang untuk apa bermain misalnya cantik tapi kemudian kalah. Lebih bermain dengan biasa saja
tapi kita memenangkan laga. Sama seperti melawan Bahrain, tidak mungkin kalah dalam ball position, tapi kita bisa memenangkan pertandingan. Walaupun kita sama-sama melakukan 7 tembakan dengan Bahrain, tapi kita punya 3 on target. Bahrain di bawah 3. Jadi kita lebih oke, lebih efisien bermain. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang positif menghadapi Cina. Oke, gitu aja teman-teman. Selamat Adi, sampai jumpa lagi. Ciao.